Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sore ini kita masih menggunakan nikmat-nikmat Allah. Betul Bu, kita gunakan nikmat Allah. Sehari 24 jam nggak putus. Kita mau ibadah atau tidak dikasih nikmat, dikasih kesempatan bernafas, dikasih kesempatan melihat, berpikir, apa saja Allah kasih. Taat kita atau tidak dikasih Allah. Benar nggak Bu? Meskipun kita malas, telat tidur, telat sholat subuh, atau tidak melaksanakan berbagai yang wajib lainnya, dicabut nikmatnya Bu. Enggak. Sampai kita meninggal nanti Allah jamin dicukupkan rezeki kita di dunia. Sehingga jangan pernah kita menganggap saya tidak dapat nikmat hari ini, saya tak ada rezeki hari ini. Semua kita sampai meninggal nanti Allah cukupkan rezeki. Dan cukup baru habis kita di dunia. Maka alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat Allah yang terus mengalir ke kita. Mudah-mudahan kita semua di akhirat termasuk orang-orang yang dicatat pada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan kirim salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita berkumpulnya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awwal. Bulan apa Bu? Di antara kita ada nggak Bu yang masih tidak hafal bulan Hijriah? Hafal semua Bu? Ada yang tidak hafal Bu? Ada yang tidak hafal? Santriwati hafal semua? Bulan Hijriah hafal? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan ini mesti kita hafal. Kenapa? Satu, kita wajib puasa setiap bulan kapan Bu? Satu bulan itu mesti puasa kapan? Kita tahu Ramadan kalau sebelumnya ada bulan Sya'ban. Betul? Ada Sya'ban, ada Rajab. Begitu juga kita tahu Oktober sebelumnya ada bulan ada September, ada Agustus. Kita kalau zakat fitrah kapan Bu? Saat Ramadan atau ketika Idul. Kita tidak tahu kapan bayar zakat kecuali kita tahu Ramadan masuk. Kita tahu Idul Fitri. Betul Bu? Sudah itu kita haji. Boleh nggak Bu berangkat sekarang? Agar saya tidak desak-desakan. Kalau desak-desakan nanti bisa saya mati atau terinjak orang. Berangkat sekarang boleh nggak Bu? Kenapa? Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Betul? Ada santriwati? Al-Hajju ashhurum. Allah menetapkan kapan kita berangkat haji. Gak boleh berangkat kapan kita mau, tapi harus berangkat di bulan yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita menghafal bulan Hijriah, tahu kapan bulan Hijriah itu mesti Bu. Termasuk setiap bulan kalau kita ingin puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Bisa nggak kita puasa tanggal 13 kalau nggak tahu tanggal satunya kapan? Nggak bisa kan? Tanggal satunya nggak tahu kapan, otomatis tanggal 12, 13, 14, 15 nggak tahu kapan jadinya. Betul? Sementara setiap bulan kita dianjurkan puasa sunnah tanggal 13, 14, 15. Jadi ibu-ibu di awal poin pengajian kita tolong dihafal tanggal bulan penanggalan Hijriah. Kenapa? Terkait dengan ibadah kita. Termasuk ini kan sebagian ada ibu muda, kalau anak lahir pernah dicatat nggak Bu tanggal Hijriahnya? Tanggal berapa di Hijriah lahir? Anak lahir 28 Sya'ban atau lahir 17 Rajab. Pernah catat nggak Bu? Kira-kira menurut Ibu penting atau tidak? Tahu bulan kenapa pentingnya? Anak kita Bu balik itu tandanya 3 Bu. Satu, kalau laki-laki dia mohon maaf mimpi basah. Kalau perempuan mengalami haid atau menstruasi. Kalau nggak mengalami dua ini apa tandanya Bu? Anak kita balik? Ada yang tahu Bu? Tanda anak kita balik Bu?
Santriwati tahu tanda balik yang ketiga? Dia 3 tanda balik itu. Suaranya besar? Enggak. Jakunnya tumbuh? Enggak. Kalau jakun tumbuh, perempuan enggak tumbuh jakun, Bu. Kalau suara besar, ada orang yang semakin besar justru suaranya makin kecil, Bu. Iya enggak, Bu? Apa tanda ketiga? Apa? Usia 15 tahun. Maka anak ibu kalau sudah usia 15 tahun dia pasti balik, Bu. Tapi 15 tahun yang dimaksud 15 tahun Hijriyah. Maka catat nanti, Bu, kalau anak kita lahir, dia lahir anak kita lahir tanggal berapa Hijriyah. Kita kan sering hafal tanggal 13 November misalnya, 10 Januari, betul, Bu? Hijriyah nggak nyatat kan, Bu? Maka mulai sekarang ibu-ibu tolong dicatat anak lahir tanggal berapa. Kenapa? Tanda balik anak satu di antaranya usia 15 tahun. Sudah itu, Bu. Anak kita ini kan menstruasi yang perempuan, Bu. Anak itu menstruasi paling cepat usia berapa, Bu? Pernah perhatian nggak, Bu? Usia berapa, Bu? Santriwati usia berapa? Secara keilmuan paling cepat 9 tahun. Kalau sebelum itu dia menstruasi, dia haid, tidak dihitung sebagai tanda dia balik. Kita tahu dia 9 tahun, kalau kita tahu tanggal lahirnya dengan apa catat tadi, Bu? Tanggal Hijriyah. Jadi setelah ini ibu-ibu, kalau anak lahir, adik lahir, kemenakan lahir, cucu lahir, catat tanggal Hijriyah. Kenapa? Terkait dengan ibadah. Paham nih, Bu? Oke. Sore ini kajian kita tentang adab-adab sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sholat itu apa sih, Bu? Kan kita sholat hari ini. Apa sih sholat itu? Apa sholat kena? Santriwati? Apa? Tiang agama. Selain itu apa sholat itu? Doa. Secara bahasa sholat itu artinya doa. Tapi secara definisi agama, dia sebagai ibadah tertentu. Aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ibadah yang di dalamnya ada bacaan. Betul, Bu, ada bacaan? Baca Al-Fatihah, baca takbir, baca ayat. Betul ya? Baca tasbih. Lalu ada af'al, ada perbuatan. Berdiri perbuatan nggak, Bu? Kita duduk, kita rukuk, sujud, perbuatan tidak? Ibadah yang ada perbuatan, yang ada ucapan, dimulai dengan takbir. Betul? Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan ditutup dengan salam. Ada nggak, Bu, ibadah selain sholat yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam? Ada. Contoh puasa. Begitu bangun pagi, sebelum masuk waktu subuh, Allahu Akbar, saya niat puasa. Ada nggak gitu? Pernah nggak orang gitu? Ya ada. Waktu nanti sore mau berbuka, saya mau berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi, minum air. Ada nggak? Nggak ada. Atau kita mau zakat, datang ke masjid, datang ke amil zakat, atau ke basnas, atau ke lasnas. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, saya tunaikan zakat saya. Ada nggak? Dan ketika selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, zakat sudah selesai. Ada yang gitu? Maka salat ibadah yang dia ada ucapan, ada perbuatan, dimulai dengan, ditutup dengan. Jadi setiap ibadah itu, Bu, dia punya definisi, dan definisi membedakan satu ibadah dengan yang lain. Yang kedua, Bu, tadi kan pengertian sholat. Kenapa kita sholat, Bu? Siapa yang suruh kita sholat? Allah yang suruh, Bu. Yakin? Dalilnya berarti ada dong. Kalau Allah suruh berarti Allah menyampaikan berdasarkan firman-Nya, ada ayat Al-Qur'annya. Ada, Bu? Apa ayat yang kita hafal yang paling mudah bahwa Allah suruh sholat dengan ayat itu? Wa aqimus shalah. Kalau santriwati hafal dia wajar, tiap hari dia hafal Quran. Jadi ibu-ibu nggak usah merasa kecil hati dengan adanya santriwati. Dia tiap hari ngulang Quran. Sudah berapa hafalan sekarang? Sudah masuk 4 juz.
atau 3? Pokoknya ada banyak Bu. Wa aqimus shalah wa atuz, kata Allah, dirikan oleh kalian salat, tunaikan oleh kalian zakat. Kalau Allah suruh salat, berarti suruh ini maknanya diantaranya mesti dikerjakan, harus kita buat. Maka berdasarkan ayat Al-Quran kita disuruh salat. Kemudian berdasarkan hadis Nabi, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Kata Nabi, Islam ini fondasinya ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Tidak disebut muslim seseorang kecuali dia mengerjakan salat. Maknanya kalau seorang dia muslim, wajib dia salat. Kalau dia nggak mau salat, dia nggak boleh disebut seorang muslim. Begitu, makanya setiap kita mesti salat. Jadi salat ini ibadah yang disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasul, ada ayat Al-Quran dan ada hadisnya. Bukan ustaz-ustaz kita yang nyuruh Bu, bukan para kiai, bukan para ulama yang nyuruh Bu, tapi ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian apa saja salat yang kita kerjakan yang harus Bu, yang wajib? Apa Bu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain yang 5 ini nggak ada yang wajib, sunnah hukumnya. Kalau kita tambahkan satu yang wajib, yang lain tidak disebutkan dengan 5 ini, Jumat. Tapi Jumat masuk kepada zuhur. Selain yang 5 ini sunnah semuanya. Idul Fitri, Idul Adha, salat tahajud, salat duha, salat witir, apapun salat selain yang 5 ini hukumnya sunnah. Nanti ada sunnah muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Sehingga ibu-ibu minimal yang 5 ini mesti dijaga. Lebih dari yang 5 ini ibu kuat, usahakan. Kalau nggak kuat, ibu usahakan ketika ibu mampu melaksanakan. Yang 5 ini bila dikerjakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, Nabi, tunjukkan aku amalan buat aku masuk surga. Kalau seandainya aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku tunaikan zakat, aku laksanakan haji, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Qala na'am. Kata Nabi, bisa. Cukup dengan itu engkau sudah masuk surga. Maka ibu-ibu menikmati Allah. Ibu-ibu kan kadang-kadang kerjanya banyak Bu ya. Pekerjaan ibu-ibu ini kan nggak ada jam kerja kan Bu ya. Boleh jadi suami tidur ibu masih kerja. Betul Bu? Suami belum bangun ibu masih kerja. Minimal 5 ini usahakan Bu. Yang lain ibu nggak sanggup, semoga tertutup dengan khidmah ibu. Ibu mengabdi untuk keluarga, untuk anak, untuk suami. Itulah penghantar untuk surga. Tapi yang 5 ini Bu, jangan sampai tidak. Harus 5 ini. Di luar itu, mana tahu malam mau sholat tahajud. Kadang-kadang anak nyusu kan nggak lihat jam ya Pak. Yang 2 dia bangun nyusu. Kadang yang 11 sudah ngantuk betul. Dia pengen nyusu. Betul Pak. Nggak lihat jam kan? Atau anak kita. Saya merasakan anak kecil-kecil 4 dekat usianya Bu. Yang 1 tidur, yang 2 main. Nanti ketika yang 1 bangun, yang lain gantian Bu. 4 gantian. Yang menjaganya nggak gantian. Yang jaganya bangun terus. Nggak bisa kita waktu yang nomor 1 tidur, kita tidur juga nggak bisa gitu Bu. Maka ibu-ibu rahmati Allah, 5 ini mesti dijaga. Capek ibu, banyak kerja ibu, banyak ngurus anak, ngurus suami. Yang 5 ini jangan sampai tidak. Paham Bu? Jadi pertama, tadi kita sholat itu ibadah, ada perbuatan, ada ucapan, dimulai dengan takbir, tutup dengan salam. Yang kedua yang nyuruh kita sholat Allah garab. Yang ketiga hukum sholat itu adalah wajib. Yang keempat sholat yang wajib itu ada di luar itu sunnah. Paham di sini Bu? Oke. Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, agar sholat kita sah, sholat kita diterima, sholat kita dianggap Allah, dibalas dengan pahala, mesti kita tahu ilmu sholat ini. Karena kalau kita tidak tahu ilmu sholat, berarti kita beramal tidak jelas yang mana yang mesti dibuat, mana yang tidak. Betul Bu? Yang namanya tidak tahu, boleh jadi kita kerjakan sesuai dengan aturan syariat,
Boleh jadi tidak, betul. Maka mesti kita perhatikan ada syarat sah sholat. Artinya kalau ibu kerjakan syarat sah sholat ini, sholat ibu baru bisa diterima. Dan dia bukan merupakan pekerjaan sholat. Artinya dia tidak ada di dalam sholat kita, Bu. Tapi mesti terpenuhi selama kita sholat. Apa syarat sah sholat itu? Pertama, mesti sholat di waktunya. Kan dibatasi syariat waktu, Bu. Ada subuh, ada zuhur, ada asar. Terus sekarang sholat maghrib sah tidak, Bu? Kenapa tidak sah? Waktu belum masuk. Sholat asar boleh tidak, Bu? Kenapa boleh? Masih di waktu Maka syarat pertama agar sholat kita sah mesti di waktunya. Maka ibu-ibu kerjanya kalau seandainya mau sholat itu, lihat ini jam berapa sekarang? Sudah masuk waktu zuhur 12:04 misalnya. Sudah 12:04 atau belum? Nanti waktu maghrib, waktu asar jam 3:15 misalnya. Tengok, 3:15 atau belum? Bila sebelum waktunya kita kerjakan dan sesudah waktunya nggak diterima ibadah kita. Kenapa? Dia ditentukan syariat dengan batas waktu. Yang kedua, ibu agar sah ibadahnya mesti menutup aurat. Ibu-ibu, yang ibu-ibu dulu, nanti santriwati. Auratnya apa, Bu? Aurat ibu-ibu apa, Bu? Kalau ibu nggak pakai kaos kaki, itu aurat nggak, Bu? Saya ulang, apa batas aurat ibu-ibu? Santriwati, apa aurat perempuan? Ujung kepala sampai ujung, kecuali telapak tangan dan muka. Maka perempuan, Bu, boleh dia nampak wajah dia, Bu. Selain itu nggak boleh, Bu. Kemudian tangannya dihitung telapak tangan itu selingkar ini, Bu. Maka ibu kalau pakaian rapi begini dalam, kita nggak bawa mukena, Bu. Kita kan bisa pakai mukena, Bu, ya, nggak bawa mukena. Kita pakai manset atau dengan bajunya menutup sampai sini. Mungkin modelnya dipakai kancing atau pakai karet, menutup sampai sini. Kakinya tertutup oleh pakaian, nggak terbuka, dia sah sholat ibu. Kenapa? Menutup. Makanya bagus, Bu, kalau ibu-ibu apakah pergi kemana atau ikut pengajian atau ke masjid pakai kaos kaki, Bu. Kenapa? Bagian dari aurat adalah ini ibu yang sebut tadi. Yang kecuali cuma telapak tangan dan muka. Selain itu berarti harus ditutup. Jadi kalau lihat ada adik-adik akhwat atau perempuan dia pakai kaos kaki, jangan kira aliran ekstrim dulu, Bu. Tapi karena dia menutup, kan kita yang sebut tadi auratnya. Paham ya? Kita kan kadang menilai kalau ada yang pakai kaos kaki, kalau nggak pakai kaos kaki nggak mau keluar, ekstrim banget sih. Ya kan, Bu? Benar nggak nilai gitu, Bu? Nggak benar. Tapi sebagian orang nilai begitu, menganggap alim. Jadi itu karena menutup aurat. Sudah dua. Apa tadi, Bu? Sholat pada. Yang kedua menutup. Yang ketiga, ketika kita sholat, mesti badan kita, tempat sholat kita, pakaian kita bersih dari najis. Tiga ini, Bu. Badan, mohon maaf, badan ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Bu. Termasuk kuku. Kalau ibu punya kuku, di dalamnya mesti tidak ada najis. Mohon maaf, sebagian kita kadang suka kuku panjang. Iya. Kadang 1, kadang 5 kuku panjang. Kalau ada yang kuku panjang, ketika sholat perhatikan ini jangan ada najis. Maka yang lebih aman dan lebih enak tuh kuku nggak panjang, Bu. Karena kalau panjang itu ada kemungkinan nyelip nanti najis atau kotoran. Sehingga ketika sholat kita bisa membawa najis. Itu satu. Yang kedua, pakaian. Yang dihitung pakaian ini, Bu, semua di luar badan kita bawa dalam sholat. Termasuk ibu kadang bawa cincin, Bu, bawa gelang. Kan kita perempuan wajar, Bu, ya, pakai gelang, pakai cincin, pakai anting, kalung. Boleh ibu pakai itu, nggak masalah. Sholat pakai itu semua silakan. Tapi pastikan tidak ada najis yang terbawa di situ. Termasuk, mohon maaf, ibu dalam kantong bawa dompet, atau ibu nanti sekarang kan pakai masker, Bu, ya, pakai masker atau pakai kacamata atau pakai jam tangan.
pakai berbagai aksesoris yang nempel di badan, pastikan semuanya tidak benar, karena kita bawa dalam sholat. Paham, Bu? Pokoknya dia nggak dihitung baju dan celana dan sarung saja, tidak. Semua di luar badan kita yang lengket di badan mesti bersih ketika dibawa dalam sholat, tidak ada yang bernajis. Yang ketiga, tempat yang dimaksud, Bu, semua tempat yang kita gunakan untuk ibadah, untuk sholat kita. Maka kalau kita sholat, minimal saat duduk itu kan ada area yang terpakai itu, Bu. Saat kita duduk untuk ujung lutut sampai ujung kaki. Kemudian kalau kita sujud nanti tapak kepala, itu semuanya tempat yang nempel badan kita ke tempat kita sujud mesti semuanya bersih dari najis. Ya, nggak mesti satu ruangannya bersih, enggak. Tapi semua anggota badan kita yang nempel ke tempat sujud itu mesti bersih dari najis. Saya contohkan. Kita kalau berdiri, Bu, kan cuma kaki, Bu, ya. Maka tempat kaki ini mesti bersih dari najis. Kalau kita nanti duduk, maaf, saya maju. Ini area dari lutut sampai ujung kaki ini mesti bersih dari najis. Nggak boleh ada najis di bawah ini. Kalau kita sujud, tambah di sini. Maka area tangan kita, kepala kita, lutut dan ujung kaki itu mesti bersih dari najis. Meskipun, Bu, nanti kan mulai terjadi gempa, Bu, atau berbagai musibah, nggak ada tempat yang bersih, cuma sedikit. Bisa sujud, bisa taruh kaki, itu yang bersih. Setelah itu nggak bersih, sah sholat Ibu. Kenapa? Tempat itu cuma yang kita gunakan untuk sujud. Paham, Bu, ya? Jadi nggak mesti, Ustaz, ini ruangannya nggak bersih, Ustaz. Kalau tadi anak saya main, Ustaz, boleh jadi nggak tahu di mana dia pipis. Nggak mesti begitu. Yang penting tempat Ibu gunakan untuk sholat. Sudah 3, ya, Bu. Yang keempat, sholat mesti menghadap kiblat. Maka Ibu, kalau seandainya mau sholat di rumah atau selain di masjid, kan kiblatnya kadang kita nggak tahu tuh, Bu. Pastikan dulu. Kalau misalnya kita nggak tahu dengan ukuran atau dengan melihat dengan keadaan masjid, kita tanya orang setempat, tanya masyarakat di situ, kemana sih arah kiblat? Apakah arahnya ke depan kanan, depan lurus, kiri, tanya. Karena tidak sah sholat kita kecuali menghadap ke kiblat. Itu ditentukan syariat. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sholat di rumah boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh. Yang penting ketika sholat terpenuhi oleh kita syarat-syarat sholat seperti yang kita sebutkan tadi. Coba ulang, Bu. Apa saja tadi, Bu? Pertama, tepat waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, yang keempat, menghadap ke kiblat. Baik, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentang menghadap kiblat ini saya tambahkan sedikit. Ada 2 kondisi boleh kita tidak menghadap kiblat, tapi setelah itu harus. Pertama, sholat sunnah di perjalanan. Mana tahu, Bu, ibu ini orang biasanya tahajud, biasanya duha. Waktu tertentu kita mungkin pergi tur, Bu, atau pergi perjalanan luar negeri, perjalanan dinas, pengen sholat, nggak ada waktu kecuali cuma di atas bis, di atas kereta. Boleh ibu sholat kemana kereta menghadap dan tidak menghadap kiblat. Tapi sholat wajib nggak boleh, karena Nabi tidak pernah sholat wajib kecuali beliau sengaja sholat menghadap ke kiblat. Sholat sunnah yang ada di atas kendaraan. Jadi ibu nanti jangan salah paham, Ustaz, saya pernah dengar Nabi kalau sholat pernah di atas kendaraan tak menghadap kiblat. Itu untuk sholat khusus sholat sunnah, tidak berlaku sholat wajib. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika kondisi takut mencekam, Bu. Contoh dulu Nabi ketika jihad, mereka tetap sholat jamaah. Ketika sholat jamaah, kita ini lawan di sekitar kita. Boleh saja dia tiba-tiba menyerang kita. Maka kalau seandainya kita terancam, boleh saat itu juga kita lari dalam sholat. Lari mau kemana saja, tidak menghadap kiblat, sah sholat kita. Termasuk nanti, mana tahu, mohon maaf, kalau terjadi gempa, jatuh bangunan ibu sedang sholat, ibu lari saja kemana tempat yang selamat, dan setelah sampai lanjut sholat, itu sah sholat ibu. Dan kemarin pernah kejadian ketika di Lombok, tengok, Bu, ya, kan waktu habis isya itu, orang ketika habis isya itu ada yang tetap di masjid, dia nggak keluar, ada yang dia lari keluar.
Kalau sempat kejadian seperti itu, ibu lari keluar, sah sholat ibu meskipun saat itu lari tak arah kemana. Mungkin menghadap kiblat, mungkin tidak menghadap kiblat. Jadi dua ini pengecualian. Kondisi takut mencekam, yang kedua kondisi sholat sunnah dipel. Selain itu mesti menghadap kiblat, tidak boleh tidak. Baik. Kemudian ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat yang lain adalah ibu mesti bersih dari hadas. Hadas tahu Bu? Apa beda najis dengan hadas Bu? Hadas dengan najis sama ya? Apa beda hadas dengan najis Bu? Sering kita sebut istilah ini? Sering Bu? Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas kecil, hadas besar. Betul Bu ya? Apa itu hadas? Atau apa beda hadas dengan najis? Santriwati ada tahu? Ustaz contohkan. Kalau najis itu darah misal, nanah misal. Kalau hadas, Ustaz sentuhan tangan dengan santriwati. Kan halal menikah ya, tidak keluarga Ustaz ya. Itu contoh hadas. Contoh kedua hadas itu, mohon maaf, kentut. Jadi batal wudu. Itu jadi berhadas namanya. Apa bedanya hadas dengan najis? Ibu, apa Bu? Beda hadas dengan najis Bu? Keduanya Bu kesamaannya sama-sama tidak sah ibadah kalau terjadi. Sedang bernajis nggak sah ibadah. Kalau hadas nggak sah ibadah. Bedanya apa? Cara mensucikan. Selain itu apa lagi Bu? Wujudnya. Kalau najis dia nampak kasat mata Bu. Material rata-rata. Tengok darah, kotoran kita, nanah, kemudian urin anak, semua bentuk najis itu nampak kasat mata. Tapi hadas nggak nampak. Betul? Kita sentuh tangan dengan orang nampak bekasnya nggak? Kentut nampak bekasnya nggak Bu? Jadi hadas dengan najis bedanya, kalau hadas itu dia nampak kasat mata, material. Tapi kalau hadas dia nggak nampak kasat mata, immaterial. Ya Bu? Paham? Jadi tadi najis, kemudian yang ini adalah hadas. Maka ibu mesti bersih dari hadas, mesti bersih dari najis. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, agar sholat kita diterima oleh Allah, sah sholat kita, mesti kita menjaga rukun sholat. Rukun sholat ini Bu, dia bagian dari pekerjaan sholat, menentukan sah dan tidaknya sholat. Kalau syarat sah sholat, dia tidak pekerjaan sholat Bu, tapi menentukan sah dan tidaknya sholat. Contoh Bu, menutup aurat ada nggak dalam sholat Bu? Kapan kita menutup aurat? Sebelum sholat. Kita membersihkan diri dari najis dan hadas kapan? Sebelum sholat. Nggak dalam sholat Bu. Makanya rukun dengan syarat bedanya adalah kalau rukun itu bagian dari pekerjaan suatu ibadah dan menentukan sah dan tidaknya ibadah. Tapi kalau syarat tidak merupakan bagian pekerjaan suatu ibadah. Contoh tadi baca Al-Fatihah rukun sholat. Tapi kalau berwudu syarat sah sholat. Berwudu kapan kita lakukan? Di luar sholat. Baca Al-Fatihah kapan? Di dalam sholat. Itu beda rukun dengan syarat. Kan ibu sering tuh kalau ada pengajian tentang rukun puasa, syarat sah puasa, ya Bu, seperti barusan ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada rukun, ada syarat. Sering begitu dalam kajian fikih. Bedanya keduanya sama dalam menentukan sah dan tidaknya ibadah. Rukun merupakan pekerjaan suatu ibadah, syarat bukan merupakan pekerjaan suatu ibadah. Baik, kita tengok pada rukun Bu, karena syarat dah selesai tadi, aman kita dah, 5 tadi sudah. Sekarang rukun ada 13. Pertama rukun sholat itu adalah Bu, yang sebut niatnya apa? Misal, anggap saya rumah saya di situ Bu, saya mau sholat ke Majlis Taklim Az-Zahra ini. Begitu saya keluar rumah, saya pengen sholat ke sini. Sudah niat atau belum Bu? Sudah niat. Sampai sini tinggal berdiri di shop. Sudah niat atau belum nih Bu? Sudah. Kalau sudah niat, seandainya saya ngobrol dari rumah ke sini, sah nggak sholat saya? Boleh nggak saya ngobrol Bu? Dari rumah ke sini saya bicara sama kawan, boleh nggak?
Atau saya berangkat dengan istri, sambil berangkat saya ngobrol di jalan, boleh tidak? Sholat boleh nggak kita ngobrol? Berarti belum boleh saya sholat. Berarti belum hitung niat. Oke, saya sudah wudhu, Bu. Sudah pakaian gini, Bu. Tinggal sholat pokoknya di sini. Berangkat saya dari rumah. Dihitung niat atau belum? Belum. Ayo, Bu. Sudah atau belum? Sudah. Yang niatnya yang mana? Niatnya dari salah kiri. Niatkan di hati. Ketika takbiratul ihram. Jadi niat yang dimaksud dalam sholat itu adalah kalau kita bermaksud suatu ibadah di awal pekerjaan ibadah. Pekerjaan ibadah pertama itu apa tadi, Bu? Takbiratul. Kita bermaksud melaksanakan sholat, langsung dibarengi pekerjaan pertama sholat baru niat. Pekerjaan pertama sholat apa tadi? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Maka niat yang benar, yang dianggap niat sholat, ketika kita berdiri Allahu Akbar, itu yang benar. Saat kita takbir, kita baca niat dalam hati kita, lisan kita baca Allahu Akbar, hati kita berniat, tangan kita mengangkat ke telinga, itu baru disebut dengan niat. Jadi bukan saat kita berangkat, Bu, bukan juga saat kita wudhu, Bu. Saat kita berdiri di tempat sholat, kita takbir usolli dalam hati, itu baru disebut niat. Adapun kita baca usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, ini melafazkan niat. Apa gunanya ini? Membantu agar hati kita yakin, agar kita tak ragu, agar nggak salah. Sehingga kalau ada orang sholat dia nggak baca usolli dengan lisan, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, nggak baca usolli tadi yang sebelum takbir tadi, sholatnya tetap sah. Kenapa? Yang niat itu tempatnya di hati, dilakukan bersamaan dengan takbir. Jadi ibu-ibu, selanjutnya kalau niat sholat, saat takbir berniat Allahu Akbar, lisan kita baca Allahu Akbar, tapi lisan ini dibarengi di hati kita berniat. Gitu juga kalau ibu wudhu. Wudhu itu niat yang benar. Bila ibu berwudhu, saat membasuh muka, bersamaan dengan basuh muka, ibu berniat dalam hati, nawaitul wudhu dalam hati. Tangan kita basuh muka. Mohon maaf, mandi wajib juga gitu. Kalau ibu mandi wajib, saat mengguyur badan pertama dengan air, berbarengan dengan itu ibu niat, baru dihitung niat mandi wajibnya benar. Sehingga niat itu bukan di luar kamar mandi, Bu. Niat itu tempatnya di hati, sehingga bisa dilakukan di dalam kamar mandi. Yang tidak boleh kita membaca dengan lisan, menyebut nama Allah dengan maka tidak perlu baca bismillah, Bu. Ibu ketika ada air guyur pertama, niatkan dalam hati nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala dalam hati, ibu guyur, baru sah mandi wajib. Mandi wajib itu cuma dua rukunnya, Bu. Niat satu, yang kedua ratakan air ke seluruh badan. Sudah lengkap semua badan basah oleh air, sah mandi wajib itu. Wudu, saat ibu basuh muka, air kita usapkan di muka, niat dalam hati, sah niat. Salat saat takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul ihram, dalam hati kita berniat, baru sah disebut niat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, rukun salat apa, Bu? Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Itu nggak boleh diganti dengan kalimat yang lain, Bu. Allahur Rahman, itu nggak boleh, Bu. Kan nama Allah juga kan? Allahur Rahim, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Dan ketika kita membacanya nggak boleh diterjemahkan. Allah menggadang, Allah Maha Besar, nggak boleh. Harus dengan redaksi Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga rukun sholat, Bu. Apa yang ketiga? Sebelum baca Al-Fatihah, berdiri bagi yang mampu. Siapapun yang mampu berdiri, Bu, mesti berdiri. Nggak boleh dia duduk. Ustaz, saya ini Ustaz berdiri lama nggak bisa. Berdiri sebentar bisa. Mungkin ibu kena asam urat atau kena penyakit yang lain. Intinya kalau berdiri sebentar bisa. Sekedar baca Al-Fatihah bisa.
Atau kalau baca iftitah bisa, lanjutnya nggak bisa. Bila ibu kendala seperti itu, pada bagian yang ibu tak bisa berdiri, baru boleh ibu duduk. Sholat keseluruhan nggak boleh duduk. Yang mampu berdiri mesti berdiri. Paham Bu? Saya contoh. Saya ini Bu, berdiri, kalau anggap berdiri itu totalnya 1 menit. Saya kalau 20 detik itu saya berdiri, masih kuat, gak sakit kaki saya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam sudah Fatihah, saya gak apa-apa Bu. Tapi sudah masuk ayat, saya gak kuat lagi. Sudah mulai menggigil kaki saya. Itu boleh saya duduk. Tapi nanti ketika ruku, saya bisa berdiri. Melaksanakan ruku, saya bisa berdiri. Gak boleh dari duduk Bu. Saya mesti diri lagi. Setelah berdiri, baru saya ruku normal dari keadaan berdiri. Paham Bu? Begitu juga sujud. Saya nggak ada kendala sujud itu dengan normal. Yang kendala saya berdiri lama nggak bisa. Cuma itu yang boleh ibu duduk ketika nggak sanggup lagi. Saat sujud ibu mesti normal Bu. Paham Bu ya? Karena mohon maaf sebagian kita, begitu dia nggak sanggup lama berdiri, dari awal sampai akhir dia duduk sholat. Itu nggak boleh Bu, nggak sah sholat begitu. Ada yang melakukan itu? Pernah? Itu nggak boleh Bu. Kita cuma nggak bisa lama berdiri, bukan nggak bisa berdiri. Beda loh Bu ya. Maka ketika kita mampu berdiri, mesti berdiri. Anak-anak Ustaz santriwati ini mesti hafal, mesti paham. Kita diberikan keringanan syariat. Bagian yang tak sanggup itu yang kita lakukan keringanan. Yang sanggup normal mesti normal. Nggak boleh kita ambil keringanan. Paham Bu? Yang sanggup kerjakan yang sanggupnya. Yang nggak sanggup baru dapat keringanan. Jangan semuanya dihukum keringanan. Paham ya? Jadi ibu-ibu nanti kalau ada, boleh jadi, mohon maaf ada yang hamil, berdiri lama nggak bisa. Boleh Bu, sebagian ibu berdiri, sebagian ibu duduk. Taruh kursi belakang ibu, seperti ini. Nanti begitu ibu ruku bisa normal, ibu ruku normal. Sujud bisa normal, ibu sujud normal. Begitu nanti baca Al-Fatihah berdiri, nggak sanggup lama. Saat mulai tidak sanggup, ibu duduk. Dan ketika sudah sanggup lagi, ibu laksanakan normal. Paham ini Bu? 3. Yang keempat baru Al-Fatihah. Ibu, di sini ibu masih jalan tahsin nggak Bu? Masih belajar baca Quran nggak Bu? Al-Fatihah itu Bu, jangan sampai salah satu harokat saja, jangan Bu. Jangan sampai salah tanda baca Bu. Hilang tasydid itu maknanya berubah Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid kan? Hilang tasydid itu maknanya lagi terang itu Bu. Apa itu Bu? Matahari. Sehingga kalau seandainya hilang tasydid, kita seakan mengatakan kita ibadah kepada matahari dan minta tolong kepada. Cuma hilang tasydid Bu. Jadi bahasa Arab itu Bu, dia nggak boleh salah-salah baca. Maka ibu meskipun sudah tua, mohon maaf, usia sudah 60, 50, minimal Al-Fatihah mesti benar Bu. Karena setiap sholat mesti dibaca. Kalau surat yang lain ibu nggak benar bacanya, ibu nggak wajib baca Bu. Tapi Al-Fatihah setiap sholat mesti. Salah Al-Fatihah, ibu nggak sah rukunnya, nggak sah rukun, nggak sah sholat. Bahasa Arab itu dia gampang aja, cuma beda mat, beda makna. Contoh dalam bahasa Arab yang mudah lah. Ada kalimat matarun, mim, ta, ra, matarun. Ada di santriwati apa artinya? Matarun, mim, ta, ra, matarun. Semuanya tidak ada mat. Mimnya pendek, ta pendek, ra pendek, matarun. Apa artinya? Tahu? Yang kedua, matarun, pakai mat ta-nya. Hurufnya sama, bedanya ta pakai mat, yang tadi tidak. Apa saja artinya? Matarun apa? Hujan. Yang mana yang pertama, yang kedua? Yang pertama, yang kedua? Bandar. Coba matarun nggak ada mat, artinya hujan yang turun dari atas itu. Tapi yang kedua pakai mat, matarun, tempat pesawat naik dan turun itu, yang ada di Simpang 3, Bandar Udara Sultan Syarif Qasim. Bedanya cuma mat panjang dan pendek. Maka ibu-ibu ketika sehari-hari ibu tidak sibuk, saya sarankan minimal Al-Fatihah mesti benar Bu.
datang di sini belajar dengan Pak Ustazah di sini atau ada di sini, minimal Al-Fatihah. Yang lain, kalau ibu cukup waktu pengen melengkapi, pelajarilah yang lain. Tapi minimal sekali Al-Fatihah. Harus benar, karena ibu akan sholat. Kalau tidak benar, ibu nggak sah sholat. Ya bu. Jadi yang keempat rukunnya Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dibaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu semuanya Al-Fatihah. Kalau dibaca keras ayat yang lain, Bismillah juga. Kalau tak dibaca keras, Bismillah juga tak dibaca keras. Paham bu? Kan sebagian ada bagian itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang gitu bu? Di dalam mazhab kita, mulai dari Bismillah itu adalah Al-Fatihah. Yang kelima, rukun sholat adalah rukuk. Rukuk ini disebut dengan rukuk bila badan kita merunduk dan tangan kita memegang lutut. Maka paling minimal rukuk itu, izin ya bu ya, saat kita merundukkan badan, minimal tangan kita sampai ke lutut bu. Itu minimal rukuk. Maka kalau ada, mungkin kita ada yang sakit tulang ya, atau sudah usia uzur, sehingga rukuk cuma bisa segini dikit, itu sudah sah rukuk. Cuma gini aja, itu sudah sah rukuk. Tapi yang sempurna, yang ideal rukuk itu kalau kita lurus sudut 90, ini lurus, kemudian mata kita lurus datang ke bawah, sehingga kalau ditaruh gelas di punggung gak tumpah bu. Itu yang sempurna. Paham bu? Jadi ada batas minimal, ada yang sempurna. Jadi kalau ibu nanti lihat ada bapak-bapak dia cuma gini, Ustaz sah nggak sholatnya Ustaz? Itu sah. Keadaan rukuk paling mini. Maka ibu-ibu boleh jadi ada ibu yang tulangnya sakit atau sudah putus, minimal itu bu, tangan kita memegang lutut. Dan kalau seandainya ingin yang sempurna, lurus punggung kita. Ya bu? Oke. Lanjut. Setelah rukuk tumakninah. Gerakan sholat kita rukuk, i'tidal, sujud, berdiri, semua gerakan sholat mesti ada tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, tidak bergerak sama sekali. Baik gerakan sebelum dan sesudahnya itu ada jeda, nggak ada gerakan sama sekali. Diam total. Contoh, yang kita rukuk bu, kita kan mau rukuk nih bu, Allahu Akbar. Ini kan gerakan. Dari berdiri ke rukuk kan ini gerakan. Kita mesti tenang dulu, baru kita berdiri. Nah, itu namanya tumakninah. Tapi kalau kita rukuk langsung gerak, nggak ada tumakninah. Jadi tumakninah itu artinya diam. Memang tidak ada gerakan sama sekali, total. Mau ibu baca tasbih atau tidak, dihitung tumakninah. Karena tumakninah itu perilaku perbuatan, bukan bacaan. Berapa lama sih tumakninah itu? Minimal selama kita baca Subhanallah. Artinya, ibu saat rukuk Subhanallah sudah dilakukan selama baca Subhanallah, ibu sudah dihitung tumakninah. Jadi Allahu Akbar, sudah tenang sejenak, enggak sempat baca Subhanallahal azim wa bihamdi, cuma selama baca Subhanallah sudah dihitung tumakninah. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, sholat ibu tidak sah. Setelah ruku, kemudian tumakninah, i'tidal. I'tidal itu apa bu? Sami Allahu liman hamidah. Kita di dalam mazhab Syafi'i, ketika sholat dan kita amalkan di negeri kita, Sami Allahu liman hamidah. Lalu bacanya dibaca semua bu. Baik imam, baik makmum sama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sampai akhir kita baca bu. Bukan hanya Rabbana lakal hamd atau Sami'allahu liman hamidah, enggak, tapi sama baca imam dan semuanya kita baca sampai akhir. Lanjut, setelah itu sujud. Ketika sujud, 7 anggota sujud mesti nempel bu. Mana yang 7? 1, 2, 3, lutut kanan, lutut kiri, ujung kaki kanan, ujung kaki kiri. 7 itu mesti nempel, nggak boleh tidak. Maka mohon maaf, anak-anak ustaz yang santriwati, kadang kan ada sholat anak-anak itu yang angkat kaki bu, itu sujud nggak boleh. Kan ada yang angkat bu, dimainkan kaki, itu nggak boleh. Mesti nempel yang 7 tadi itu. Kepala ini mesti nempel. Makanya
Kalau kita rambut panjang yang laki-laki atau perempuan, ini jangan sampai nutup. Kalau ibu pakai mukena, pakai jilbab, ini jangan nutup. Ini nempel. 7 anggota sujud ini. Mesti nempel ke tempat kita sujud. 7. Kepala, ini sunnah, nggak wajib. Jadi jangan pula ibu nanti cuma hidungnya nempel, bu. Kepala tidak, nggak boleh. Harus kepala ini, hidung ikut ke kepala. 1, telapak tangan kanan, kiri, lutut kanan, lutut kiri. 5, ujung kaki kanan, ujung kaki kiri. 7, mesti nempel ke 7. Lanjut. Kemudian saat kita ruku, tangan kita bu nggak mesti rapat, boleh kita renggangkan. Artinya jari-jari ini bu boleh renggangkan. Kemudian mohon maaf, laki-laki dan perempuan dalam sholat ada perbedaan bu. Di antara perbedaan itu adalah kalau laki-laki semua persendian ini nanti bu, rusuk dengan tangan ini dijarangkan, gitu bu. Tapi kalau perempuan itu mohon maaf, ini rapat, nggak boleh dijarangkan. Betul, bisa dijarangkan nggak? Ya, mesti dirapatkan. Kalau nggak rapat itu jarang, ya tuh. Nggak boleh dijarangkan, mesti rapat. Laki-laki dia tidak dirapatkan. Begitu juga ketika sujud, ibu-ibu nggak boleh dijarangkan, mesti dirapatkan ke badan. Maka satu di antara perbedaan cara sholat laki-laki dan perempuan itu saat ruku, saat sujud, badannya dirapatkan dengan tangan dia. Sehingga ketika takbiratul ihram laki-laki ngangkat ini bu, ibu nggak ngangkat gitu, ibu Allah. Ini nggak dijarangkan antara tangan dengan rusuk kiri dan kanan. Paham bu ya? Lanjut. Sudah ruku, sujud sudah. Kemudian setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini bu sama dengan duduk tasyahud awal. Nama duduknya duduk iftirash. Apa duduk iftirash itu bu? Kaki kanan ibu luruskan, jempol kita menahan, kaki kiri kita masukkan ujungnya ke bawah kaki kanan. Itu namanya iftirash. Semua duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal caranya begitu. Duduk tasyahud akhir namanya tawarruk. Tawarruk itu adalah, mohon maaf, pantat kiri kita dudukkan di lantai, kaki kanan kita tegakkan. Saya mohon izin contohkan bu ya. Mohon maaf kalau di sebelah belakang ibu. Kalau kita duduk begini namanya iftirash. Pantat kita mohon maaf di atas kaki kita. Tapi kalau sudah di atas lantai, kaki kiri, pantat kiri di lantai, ini namanya tawarruk. Ya bu, ini cuma dilakukan ketika tasyahud akhir. Baik sholatnya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Apa hikmah di balik itu? Kita kalau iftirash bu, masih akan berdiri, sehingga ibu mudah berdiri. Tapi kalau tawarruk, ibu salam, lalu ibu akan berpikir. Kalau ibu sudah duduk seperti itu, kata sekarang sudah PW bu, tahu ya, sudah nyaman posisinya untuk zikir. Senang kalau ibu mau salam lalu berzikir, berdoa, enak duduk gitu, ya bu. Jadi duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, nama duduknya iftirash. Apa bacaan di situ? Rabbighfirli warhamni warfa'ni wahdini. Ibu baca 8 poin itu. Kalau seandainya ada yang bilang cuma 7, cuma 6, ibu nggak usah ribet, baca 8 itu. Logika paling mudah, ini kan doa semua. Semakin banyak doa semakin bagus, ya bu. Karena ada orang yang menyebutkan, katanya cuma 7 redaksinya, yang satu enggak. Itu hadisnya enggak sahih. Ibu nggak usah ribet masalah itu. Ibu amalkannya yang 8 dulu. Saya tanya, ibu suka doanya 7 atau 8? Lebih banyak mana? Lebih banyak 8. Kira-kira kita minta 7 dengan minta 8, lebih banyak mana permintaan kita? Kalau dikasih lebih banyak mana? Ibu suka yang banyak atau sedikit? Paham ya? Jadi bacanya Rabbighfirli sampai wa'afini Ketika ibu sujud tadi, bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kalau ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi.
Ustaz, bagaimana kalau terbalik? Boleh sah. Ustaz, bagaimana kalau bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar? Boleh juga. Atau subhanarabbil azim wa bihamdi, boleh juga. Atau subhanakallahumma wa bihamdika. Apa yang mau hafal tasbih itu semuanya boleh. Atau juga subuhun qudusun rabbuna rabbul malaikati waruh, silakan mana yang ibu hafal. Tapi kalau ibu ingin yang terbaik di antara redaksi yang ada, saat rukuk baca subhana rabbil azim wa bihamdi, saat sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya baca ringkas Bu, karena mungkin waktu sudah jam berapa sekarang? Kita sampai jam berapa kajinya? Yang jelas kita belum maghrib ya. Kita sampai maghrib aja ya. Gak apa-apa Bu. Siap. Yakin ya Bu? Masalah kita di sini. Baik. Kita lanjut. Rukun selanjutnya adalah ketika kita sholat mesti nanti tasyahud akhir. Tasyahud akhirnya ada dua. Pertama, duduk untuk tasyahud itu rukun. Yang kedua, bacaannya. Bacaan tasyahud akhir itu at-tahiyyatul mubarakatul thayyibatul lillah, terus Tuhan Nabiyyu assalamu alayna berhenti di situ. Itu namanya sebenarnya tasyahud. Sampai syahadat itu tasyahud. Adapun setelah itu sholawat kepada Nabi. Maka dalam sholat kita bisa baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina sampai fil alamin innaka, itu namanya sholawat. Kalau yang tadi dari at-tahiyyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah namanya tasyahud. Tasyahud awal hukumnya sunnah, tasyahud akhir hukumnya wajib, nggak boleh tidak. Dan duduk untuk tasyahud akhir hukumnya wajib, tapi tasyahud awal hukumnya sunnah. Sehingga kalau sempat ibu lupa tidak tasyahud awal, ibu lanjut saja. Itu sholat ibu sah. 4 rakaat cuma 1 kali tasyahud itu sah. Ibu cuma meninggalkan sunnah. Jadi kalau sempat kita sholat jamaah, imam kita lupa, kita nggak usah paksa Bu, biar dia lanjut. Nanti ketika sebelum salam, kalau dia sujud sahwi kita ikut. Kalau tidak sujud sahwi, sholat kita tetap tidak batal karena kita mengerjakan rukun. Kita cuma tinggal sunnah Bu, tidak ada meninggalkan rukun, maka sholat kita tetap sah. Lanjut. Rukun yang selanjutnya adalah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Maka ketika tasyahud akhir kita mesti selawat pada Nabi. Adapun selawat pada keluarga Nabi hukumnya sunnah. Maka kalau seandainya ibu membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cukup. Tapi kalau tambah wa ala ali sayyidina Muhammad sampai terakhir sempurna selawat ibu, bagus, cukup semuanya ibu baca. Baik. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah salam ke kanan. Salam itu kan dua Bu. Salam kanan, salam ke kiri. Salam itu bacaan yang mesti kita baca adalah Assalamualaikum warahmatullah. Paling minimal Assalamualaikum. Dia tidak mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang sempurnanya Assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya Assalamualaikum. Paham Bu? Nah, kalau kita ketemu kawan kita, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan atau kayak oleh ceramah nih Bu. Ketemu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nyambut kawan Bu. Mana tahu saking semangatnya dalam ketemu. Kayak orang mau tabligh akbar Bu. Boleh nggak gitu Bu? Boleh. Cuma kan orang lagi tanya kan, Ustazah lagi ceramah di mana katanya. Lagi ada acara apa kata orang penting kan Bu? Maka ketika sholat kita baca Assalamualaikum warahmatullahi. Minimal Assalamualaikum.
Semua yang kita kerjakan tadi mesti tertib, diurut dari awal ke akhir. Nggak boleh kerjaan sholat tadi balik-balik. Ustaz, rukun sholat kan 13. Saya mulai dari salam dulu deh Ustaz. Atau saya duduk dulu, atau sholat akhir dulu baru berdiri. Nggak boleh begitu. Mesti diurut. Mulai dari berdiri, kemudian takbir, kemudian baca niat, kemudian takbir, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Selanjutnya kita diskusi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Dengan kertas boleh, langsung juga boleh. Boleh, silakan Ustazah. Kalau ada yang bertanya langsung nanti juga boleh, Bu. Ustaz, wanita katanya dianjurkan sholat di rumah. Gimana kalau mau sholat dekat rumah kita? Contohnya Bu, ini kan lingkungan perumahan. Nanti di sampingnya ada musola. Seperti kita kan akan bangun masjid nih Bu. Di pesantren akan bangun masjid. Rumah kita samping masjid. Lebih bagus mana Ibu sholatnya? Menurut Ibu di mana? Secara sholat, Ibu lebih baik sholat di masjid dibanding di rumah. Tempat terbaik sholat itu di masjid. Laki-laki perempuan sama Bu. Tapi dari sisi dia fitnah terjadinya, lebih baik di rumah. Maka kalau Ibu aman dari fitnah, nggak ada laki-laki yang akan mengganggu Ibu, nggak ada kemungkinan kita, mohon maaf, terjadi hal-hal yang tidak baik dengan laki-laki. Ibu sebaiknya sholat di musola atau sholat di masjid. Apalagi sekarang Bu, di rumah itu nggak ada suami Ibu ngajarin Ibu Bu. Ada nggak Bu? Habis dia pengajian dia cerita, Dek sini dulu Dek, tadi ada pengajian fikih, kata Ustaz, rukun sholat begini. Pernah nggak suami Ibu gitu? Atau habis pulang sholat Jumat, dia cerita di rumah, Dek sini dulu, tadi khutbah Jumat hadisnya begini, kata Ustaz begini, kata khatibnya begini. Pernah nggak Bu suami Ibu gitu? Maka Ibu kalau nggak ke masjid, nggak ikut di Majelis Ta'lim Az-Zahra, Ibu nggak akan ngerti hal-hal yang penting dalam agama Bu. Dari mana Ibu dapat? Ustaz kan bisa nonton YouTube, nonton TV. Ibu nanti silakan coba nonton satu video, nanti nonton lagi video yang lain temanya sama. Apa yang terjadi dengan Ibu? Bingung. Apalagi ketika saya kan dari sebagian saya contohkan Bu ya. Kalau nggak dicontohkan boleh jadi redaksinya tahu, hafal, tapi cara kerjanya nggak paham. Di video kan Ustaznya nggak bisa ditanya Bu. Bisa nggak tanya? Ustaz Somad, tolong contohkan cara ruku dong. Bisa nggak di situ? Nggak bisa. Maka ibu-ibu, kalau mau nonton video, nonton di TV, mungkin sebagian kondisi dia solusi, tapi kadang-kadang dia justru nambah masalah Bu, nambah rusuh Bu. Nonton yang satu, kok caranya gitu sih? Nonton yang itu, kok keterangannya lain lagi? Terjadi nggak Bu? Maka cara belajar yang paling selamat, yang paling bagus itu, Ibu duduk di sini dengan Ustaz. Ustaz menjelaskan, Ibu lihat langsung, dengar langsung, ragu, tanya, nggak paham, minta jelaskan, ya Bu. Karena nonton itu sering kendalanya, Ibu makin nonton makin bingung, iya nggak Bu? Kadang sampai bertengkar dengan keluarga kadang-kadang beda yang ditonton. Ilmunya sama, yang satu nonton Ustaz Somad, yang satu nonton Ustaz Ikrami. Cara menjelaskannya beda, padahal sama, cuma karena kita nggak paham. Kata saya Ikrami gitu kok, kata Ustaz Somad gitu. Padahal sama Ustaz kita di sini. Cuma cara menjelaskannya tak duduk oleh kita. Nah gitu. Jadi ngaji itu enaknya di sini. Hari ini saran saya, Ibu selagi aman ke masjid, ke musola, ke masjid. Kenapa? Mohon maaf, kadang-kadang kita di rumah itu nggak bisa membedakan tempat yang bernajis dan tidak. Apalagi yang punya anak kecil. Kalau di masjid kan terjaga. Satu, yang kedua, ilmu nggak dapat di rumah. Betul. Yang ketiga, Ibu kalau sholat di rumah itu terlalu banyak godaan. Belum lagi nanti drakor Bu. Ini drakor. Ini lagi bisa nggak? Selesai sholat bisa nggak? Pas mulainya gitu. Jangan-jangan belum selesai sholat dan mulai filmnya. Kadang gitu nggak Bu? Atau ketika sholat ini rakaat kedua atau ketiga. Sering gitu nggak Bu? Maka yang paling selamat itu kalau Ibu jamaah di masjid. Ya Bu? Jadi kalau kondisi sekarang, apalagi ini musolanya dekat rumah, bagusnya ke masjid. Karena rata-rata kita nggak ada perempuan yang terganggu ke masjid itu. Di masjid pun kan terpisah, ada hijabnya. Kadang ada sebagian ruang itu terpisah betulan. Ya Bu, saran saya bagus ke masjid.
Ustaz, kata Pak Ustaz, hadas dengan najis itu bedanya kalau hadas nampak kasat mata, najis tidak kasat mata. Kalau kita mau sholat ke masjid ditabrak anjing itu hadas atau najis Pak Ustaz? Ditabrak anjing. Nggak tahu yang nabrak siapa nih? Tergantung. Kan kita belum tentu nabrak itu kita dijilat oleh anjing belum tentu. Kalau sekedar tabrak badan, pakaian kita kering, badan dia kering, nggak apa-apa, nggak nempel najis itu. Kalau dia badan basah, kita kering baru mungkin. Atau sebaliknya, pakaian kita basah, badannya kering, mungkin nempel. Tapi kalau sama-sama kering nggak nempel. Jadi mana tahu, ibu cuma kamu udah tahu anjingnya dia surut-surut belakang, ibu juga surut-surut, beradu kedua-duanya, itu nggak najis. Ya bu, nggak najis. Anjing itu dia nggak berhadas pada kita, tapi menyebabkan najis. Kalau air wudhunya nggak mengalir, letak airnya di ember yang biasa untuk mandi. Apa itu Ustaz? Boleh bu, nggak ada masalah. Ibu nanti perlu mengkaji, ada namanya air yang kadarnya banyak, ada kadar sedikit. Kadar sedikit itu dalam bahasa fikih dia nggak sampai jumlah 20. Kalau kita hitung dengan hitungan meter, tempat menampungnya itu 60 cm kali 60 kali 60. Kalau air sebanyak itu atau jumlah liternya lebih kurang 216 liter, kalau sampai sebanyak itu atau lebih dari itu, nama airnya air banyak. Kurang dari itu air sedikit. Air sedikit kalau masuk najis atau dia kena air yang sudah dipakai untuk berwudu, namanya mustakmal, baru tidak boleh lagi dipakai untuk wudu. Tapi kalau airnya banyak, seperti ibu punya kamar mandi, tempat nampung air kan? Baknya besar. Di rumah kita kadang-kadang 2 meter per 1 meter dibuat, ya kan bu? Nah, kalau dia besar, lebih dari ukuran seperti 60 kali 60 kali 60 tadi, itu meskipun balik lagi air bekas wudhu kita ke sana, itu nggak jadi mustakmal bu, dan nggak menjadi air bernajis. Jadi ibu tengok dulu ukuran embernya seperti apa. Kalau misalnya cuma gayung kecil atau ember kecil, ibu sebaiknya ketika ngambil itu airnya diambil pakai gayung bu, lalu masukkan ke muka. Tidak dengan tangan langsung ke situ, tapi ambil gayung di luar masuk ke muka. Ambil gayung, masukkan ke tangan. Gayung masukkan ke tangan, baru kepala dan seterusnya. Hindari bekas basuhan tadi basuh lagi ke ember atau ke gayung supaya tidak terjadi air mustakmal. Paham bu ya? Jadi tak selamanya air sedikit itu dia tidak boleh dipakai, atau tak selamanya air di ember menjadi air tak boleh dipakai untuk berwudu. Sehabis sholat ketika kita berzikir, apa boleh baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sebagai ganti zikir biasa habis sholat? Ibu-ibu dan Allah, zikir setelah sholat itu Nabi mengajarkan banyak redaksi bu. Ada istighfar, ada la ilaha illallah, ada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahumma antas salam, ada ayat kursi. Sehingga ibu dengar kadang zikir di satu masjid beda dengan yang lain. Itu bukan karena satu dari Nabi, satu tidak, semuanya dari Nabi. Cuma sebagian mengambil ada 4 hadis, yang lain ada 5 hadis, ada 4 bentuk zikir, yang lain 5 bentuk zikir. Ibu, yang penting habis sholat zikir dulu bu. Saya ingin minimal Ustaz baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Silakan. Kata Nabi, orang kalau baca ini 33, sempurnakan 100, Allah ampunkan dosa dia, meskipun dosa dia sebanyak buih di laut. Buih laut itu bisa dihitung nggak bu? Ini untuk menggambarkan dosa banyak pun dihapuskan karena zikir 33 tambah 1 jadi 100. Ya bu? Jadi ibu baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, boleh nggak Ustaz? Boleh, silakan. Saya ingin baca 100 Ustaz, silakan. Lebih itu silakan. Yang penting habis sholat jangan sampai nggak zikir. Maka mohon maaf bu, di sebagian masjid kita habis sholat sekarang dikatakan nggak boleh zikir bareng. Itu mudarat bu. Anak-anak kita jangan-jangan 5 tahun, 10 tahun akan datang dia nggak pada lagi zikir. Kenapa? Dia nggak pernah dengar, dia nggak pernah tahu gimana cara zikir. Kita bu, saya termasuk, yang saya baca sholat hari ini, yang saya kerjakan banyak pekerjaan ibadah hari ini, itu banyak yang saya hafal saat saya kecil bu, usia mereka ini bu, usia saya sebelum masuk SD. Karena dulu saya 5 tahun itu sudah ikut-ikutan ke masjid, pergi TPA bu, pergi ke surau. Itu dari kecil kita hafal, alif, baca, doa sebelum sholat, setelah sholat, doa dalam. Itu kita hafal dulu sejak kecil bu, sampai sekarang hafal semua. Jadi kalau ibu habis sholat anaknya nggak zikir, nggak dibuat zikir bareng di masjid musola,
Kita khawatir Bu, 5-10 tahun akan datang anak-anak kita Bu, yang kecil-kecil itu nanti ketika dia sholat sendiri nggak pandai zikir Bu. Kenapa? Nggak pernah dengar dia, nggak pernah dia menghafal. Makanya habis zikir, habis sholat kalau nggak lakukan berjamaah itu Bu, ruginya kita Bu. Makanya Syafi'i bolehkan untuk apa? Lita'lim, untuk ngajarin yang belakang. Yang nggak tahu dia jadi tahu. Yang pandai dia jadi tambah ngerti. Atau minimal ketika orang berzikir dia tak berzikir jadi berzikir. Karena kita kadang-kadang karena orang berzikir kita terbawa berzikir. Orang semangat kita semangat. Tapi kalau orang tak berzikir, jangankan kita pengen zikir, lagi pengen zikirnya nggak mau zikir kita kadang. Malasnya, nggak ketulungan, malasnya minta ampun. Ya Bu. Kalau habis sholat kita nggak zikir, saya nggak yakin waktu lain ibu-ibu akan zikir. Kita itu kebanyakan habis sholat sama zikirnya. Di lain waktu jarang kita zikir. Sengaja sambil duduk nonton TV zikir 30.000 itu. Saya nggak yakin sambil nonton di Korea, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang ibu histeris dulu, aduh jatuh nanti gitu. Karena gitu kan Bu. Kami laki-laki nonton bola itu kadang kaki gerak-gerak sendiri Bu. Rasa menendang bola Bu. Padahal yang main di Jepang, yang main di Amerika, yang duduk di sini. Rasanya nendang bola di sini. Kita kadang terpengaruh gitu. Jadi nggak zikir kita di waktu itu yang lain. Kalau habis sholat nggak zikir, kapan lagi kita akan zikir? Lalu dalam hidup kapan kita akan zikir kepada Allah? Minimal setelah sholat. Rambut diwarnai selain warna hitam, apakah sah saat sholat? Sah saat sholat. Ini ilatnya. Kenapa nggak boleh rambut itu dicat warna hitam? Jangan-jangan Bu, orang usia 70 dikira usia 17 Bu. Sehingga anak gadis ketika dilamar oleh bapak-bapak kakek-kakek usia 75, cakep katanya. Usianya baru 27 katanya. Rupanya pas di rumah dibuka pecinya, hilang warna rambut. Kok gini kata dia. Minta cerai kan nggak bisa Bu, baru nikah. Maka dia karena faktor bisa menipu, tidak menunjukkan keadaan asli. Ibu-ibu rata-rata sudah berubah atau belum Bu? Sudah berubah dicat lagi kan bisa hitam kan Bu? Saya pernah tengok di iklan itu, ada orang dari Rias itu usianya dia sudah lebih 60 Bu, tapi bisa seperti usia 20-an, 30-an karena keterampilan berias. Menipu itu Bu. Jadi kalau dicat sah nggak sholatnya? Sah, tapi pekerjaannya berdosa. Kenapa? Menipu orang. Ya Bu? Sah sholatnya. Kalau isya larut malam boleh tidak usah? Boleh Bu, selama masih di waktu sholat. Kalau bisa Bu, saat kita awal waktu segera sholat. Semua sholat gitu Bu. Kenapa? Karena kita kalau sudah agak undur Bu, itu ujung-ujungnya malas sholat nanti Bu. Yang namanya malam, kalau sudah ketiduran, itu bangunnya sulit, sengaja jam 3, jam 4 itu payah Bu. Jangan-jangan semalam itu kebablasan nggak sholat. Maka sebaiknya sebelum tidur sholat. Kalau bisa jamaah lebih baik lagi. Minimal usahakan sebelum tidur. Ustaz saya pengennya nanti jam 2, jam 3 boleh. Kalau ibu yakin jam 2, jam 3 bangun. Apalagi sekalian bisa tahajud boleh. Waktu sholat masih ada. Tapi sebaiknya di awal waktu. Tak khawatir kita kebablasan, kita malas, sibuk pekerjaan lain, urusan anak dan lain-lain. Ya Bu, sebaiknya di awal waktu. Apa hukumnya kalau orang lagi haid baca surah Yasin dan masuk masjid? Dulu kita perempuan kalau haid dan nifas tidak boleh satu sholat. Ingat Bu, apa Bu? Sholat. Yang kedua puasa, nggak boleh. Yang ketiga baca Quran. Baca Qurannya nggak boleh Bu, bukan membawa, baca Quran. Meskipun kita tengok di kaligrafi, tengok di HP, tengok di buku-buku anak, nggak boleh. Baca Quran lagi haid, lagi nifas nggak boleh. Yang keempat membawanya, kan buku Al-Quran itu mushaf namanya, nggak boleh bawanya, menyentuhnya juga nggak boleh. Yang kelima nggak boleh tawaf kalau lagi umrah dan haji. Yang keenam menetap di masjid nggak boleh. Ini kan bukan masjid. Yang tempat kita ini bukan masjid, sehingga kalau ibu lagi haid tetap ngaji di sini. Tapi kalau nanti kita bangun masjid, ibu kalau lagi haid dari luar dengannya. Ya Bu. Yang ketujuh nggak boleh, mohon maaf, hubungan suami istri sampai bersih nggak boleh. Yang kedelapan bermesraan, terutama mohon maaf antara pusat dengan paha, dengan lutut. Karena khawatir kita nggak tahan, lalu berhubungan sama istri terjadi dosa. Ini nggak boleh bagi orang yang lagi haid dan nifas. 8. Tapi kalau kita nggak wudhu, 3 nggak boleh. Nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh tawaf. Ini mesti semuanya wudhu. Kalau junub 5 nggak boleh. 1 nggak boleh sholat.
nggak boleh baca Quran, nggak boleh pegang Quran, menyentuh Quran, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh tawaf. Tapi kalau junub kita puasa boleh nggak Ustaz? Masih boleh. Mohon maaf contoh, ibu, mohon maaf, malam berhubungan sama istri. Ketika subuh, sebelum subuh belum sempat kita mandi, kita masak duluan Bu. Setelah masak sahur, belum sempat mandi sudah masuk waktu subuh. Ibu boleh puasa hari itu. Kenapa? Syarat sah puasa tidak mesti bersih. Tapi sebelum sholat subuh ibu mesti mandi agar sholat subuh ibu sah. Paham Bu? 5 nggak boleh. Sholat, baca Quran, memegang dan menyentuh Quran, menetap di masjid, tawaf. Nggak boleh kalau lagi junub. Kalau lagi nggak wudhu, nggak boleh sholat, nggak boleh pegang Quran, nggak boleh tawaf. Tapi kalau kita lagi nggak wudhu, baca Quran boleh, pegang Al-Quran nggak boleh. Jadi ada santriwati, kalau lagi nggak wudhu, boleh ngulang hafalan boleh, tapi memegang mushaf nggak boleh. Paham? Pegang mushaf nggak boleh. Kalau lagi haid, itu baca Quran pun nggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Baca Quran nggak boleh, pegang Quran nggak boleh, bawa Quran nggak boleh. Paham nggak? Dalam mazhab Syafi'i. Kalau nanti kita mengamalkan tetap boleh ketika haid membaca Quran, itu selain mazhab Syafi'i. Paham kok? Terakhir, apa tanda sholat kita diterima Allah? Di antara tanda yang zahir bahwa sholat kita diterima Allah, kita semakin baik dalam beragama. Itu satu. Yang kedua, bagaimana jika kita sholat tiba-tiba aurat kita terbuka? Apakah kita wajib mengulang sholat? Kalau misalnya ini kan terbuka, ada angin, terbuka aurat kita, begitu terbuka langsung kita tutup, nggak perlu ulang, lanjutnya sholat. Tapi kalau misalnya kita terbuka, tahu kita terbuka, kita biarkan, itu batal sholat. Tapi bila dia terbuka sekejap, kita bisa tutup segera dan kita tutup, nggak batal sholat kita. Tahu? Yang ketiga, sah kita sholat pas sedang azan Ustaz. Pertama pas waktu Jumat. Saat azan itu boleh kita sholat. Waktu sudah masuk. Cuma kan Nabi anjurkan kalau azan sedang berlangsung, sebaiknya kita jawab azan. Setelah jawab azan baru kita sholat. Kalau ada yang sholat gimana? Sah boleh. Cuma lebih baik. Ya Bu. Ya. Boleh Bu. Cuma kalau kita bisa menjawab azan lalu kita sholat lebih baik, kita dapat 2, jawab azannya dan dapat sholatnya. Itu. Jadi sah, nggak dosa, boleh. Cuma lebih baik dengar azan dijawab lalu baru kita sholat. Jadi begitu juga sholat Jumat di masjid sama, di rumah sama. Karena tahu ibu nanti mau pergian atau ibu ditunggu orang. Ini azan sudah masuk. Begitu sudah azan, tanda masuk waktu sudah ada. Ibu boleh sholat saat itu. Nanti kalau misalnya menunggu azan dulu boleh, saat itu juga silakan. Paham ya? Bagaimana membedakan kapan masuknya waktu sholat zuhur? Ustaz, membedakan kapan masuk waktu sholat zuhur? Kalau kita sekarang kan sudah bisa lihat jam, bisa lihat di masjid ada waktu. Lihat aja itu. Kalau nggak lihat itu gimana? Lihat bayang-bayang matahari. Kalau bisa lihat matahari, kapan? Bila matahari itu kalau dari pagi dia dari timur ke barat, bayangnya kan ke arah barat. Lalu di tengah dia sudah berada di barat sehingga bayangnya ke arah timur. Sejak bayang itu sudah mulai dari barat ke timur sampai nanti kalau kita tegakkan benda 1 meter misalnya, dia kena cahaya matahari, cahayanya terbentuk 1 meter juga panjangnya sama panjang dengan benda. Seperti kalau kita buat seperti sudut 90, itu sudah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Hari ini Bu nggak perlu lihat kok gitu Bu, lihat jam saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa lihat jam atau nggak ada jam nanti atau kondisinya rumit Ustaz, boleh lihat pergerakan matahari dan bayang benda terhadap matahari. Saya kira cukup ya Bu ya. Saya takut kalau ngaji juga nanti ibu minggu depan nggak boleh lagi ngaji sama suaminya. Lama banget ngaji ngajanya. Saya belum dibuatkan sama lado gitu. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu. Saya ingin pesan Bu, ngajinya jangan kadang ada kadang tidak. Kenapa? Ngaji ini kebutuhan kita. Sama kayak pohon itu
dia kalau nggak disiram air, nggak dipupuk, dia layu akhirnya mati. Ibu juga gitu. Kalau ibu nggak dikasih ilmu, nggak terus mengisi, nanti ibu jiwanya kering, Bu. Akhirnya mohon maaf, ibu merasa hidup ini tak berpihak terus ke ibu. Makanan jiwa kita nggak sama dengan air, nggak sama dengan nasi, nggak sama dengan dendeng balado, Bu. Makanannya ilmu, makanannya zikir, makanannya ketenangan yang datang dari puasa, yang datang dari salat, yang datang dari baca Quran. Ya, Bu? Maka jangan ibu-ibu sekarang ngaji, besok enggak lagi. Selama ibu nggak ada udzur, ngaji terus. Usahakan ngaji terus. Ustaz, saya nggak paham, nggak apa-apa, nggak paham. Nanti insya Allah ibu akan dikasih ilmu oleh Allah ketika ibu butuh. Jadi ngaji aja terus. Paham nggak paham, minimal saat duduk ibu nggak berdosa. Saat ibu duduk ibu berpahala. Saat duduk ibu kerja yang manfaat, tidak mendatangkan hal yang tidak manfaat. Ya, Bu? Paham nggak paham, urusan yang lain. Allah yang kasih ilmu ke kita. Nanti mudah-mudahan ketika ibu butuh amal, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.